Ini pernyataan ini saya ulang-ulang supaya calon-calon ini tidak terlalu khawatir dengan saya sehingga memusuhi saya. Takut banyak calon gubernur takut, calon presiden takut. Kalian tak perlu takut. Aku tak akan mencalonkan diri. Ulama itu langsung datang ke pucuk kekuasaan, maka dengan satu kekuasaan mudah. Jadi kalau orang memahami ceramah saya, pahamlah dia mengapa di beberapa tempat saya jadi jurkam kampanye. Paham ya? Oh, connect. Cuman kadang jamaah ini tidak secerdas saya, ini jadi masalah. Paham ya? Ceramah saya tabligh akbar. Tabligh akbar saya ke satu daerah, penuh lapangan sepak bola. Habis tabligh akbar selesai. Tapi ketika saya support satu calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, duduk dia, maka setiap kelurahan itu bisa dibangun rumah Quran. Tapi orang banyak tak setuju. Setelah saya telusur-telusur, kau kenapa tak setuju saya mendukung paslon? Kami tak tahan Ustadz dibully. Oh, kalau kau tak tahan dibully, jangan kau baca komen. Ternyata dia tak tahan menghadapi haters. Haters itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya syaitan. Nah, jadi dakwah saya, ceramah saya di mana-mana itu 3. Perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren, tahfiz Quran yang punya tanah, wakafkan tanah. Kedua, perbaikan ekonomi, gerakan belanja ke warung tetangga. Yang ketiga, perbaikan politik. Maka saya berharap adik-adik HMI kalian masuk ke politik. Ustaz Somad kenapa nggak masuk politik? Saya memang dipesankan datuk saya dulu, cucuku 40 yang ini mesti menjadi ulama sampai mati. Nah, jadi itu memang udah janji. Jadi saya ini bukan artis yang gagal casting lalu jadi ustadz. Nah, bukan. Saya memang dari kecil memang sudah disetting jadi ustadz. Nah itu. Ini pernyataan ini saya ulang-ulang supaya calon-calon ini tidak terlalu khawatir dengan saya sehingga memusuhi saya. Takut banyak calon gubernur takut, calon presiden takut. Kalian tak perlu takut. Aku tak akan mencalonkan diri. Tapi calonku bisa jadi maju dari HMI kan? Nah, tidak. Itu dari Medan. Faktor mempercepat 2, ulamanya santun dan lembut melalui budaya. Yang kedua adalah dengan kekuasaan. Yang kedua dari Aceh Langsa, bagaimana mempercepat perubahan ini Pak Ustadz? Personal ini mesti dengan kaderisasi yang luar biasa. Alhamdulillah masih ada adinda kita yang setia mengkader, dimanapun diundang beliau mau datang. Nah maka kalau selama ini pengkaderannya biasa, buat pengkaderan yang luar biasa. Jadi kalau selama ini kader-kader ini diingatkan jam 1 malam, biasanya kader malam, mari kita ingat kita akan mati, mari robah, galikan liang lahat, kuburkan dia. Digulung dia pakai kain kapan itu, masukkan ke dalam. Luar biasa, dididik dia militan, biar dia melihat hidup ini macam sebelah sayap nyamuk, sehingga hidup ini dilihatnya tidak la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai obsesi tertinggi kami dan menjadi harga terhadap ilmu dan idealisme kami. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di Kairo. Kehidupan kami yang sesungguhnya bukan waktu jadi mahasiswa di Kairo. Waktu di Kairo bukan main lagi idealisme luar biasa. Yang sesungguhnya the real kehidupan yang nyata adalah ketika pulang ke bumi lancang kuning, ketika pulang ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah jadi adik-adik kita ini memang betul-betul dididik. Dulu saya mengusulkan supaya kampus-kampus universitas jangan lagi kalian buat KKN 2 bulan. Kalau mau buat KKN itu setahun, kirim ke suku Talang Mama di pedalaman sana. Setahun. Sehingga kalau dia fakultas pertanian, betul-betul dia bertani di dalam setahun. Nampak betul semangka itu sebesar apa bisa kau tanam. Kalau dia jurusan peternakan, betul-betul beternak dia di suku pedalaman sana, memang betul-betul selama kau beternak setahun berapa kali kambing itu berhasil, berapa kali sapi. Kalau dia jurusan perikanan, betul-betul dia bisa membuat karamba ikan di dalam. Kalau dia jurusan teknik, bisa tak dia menaikkan air sungai ini ke atas
supaya orang-orang tua tidak lagi turun ke bawah untuk berwudu di tengah malam. Nah, jangan lagi KKN 2 bulan pergi tinggal rumah kepala desa, sore main poli, pulang bebini. Apalah kerja kalian? Jadi buatlah pengkaderan yang luar biasa. Sudah bolak-balik saya sampaikan, tapi rektor-rektor takut melaksanakan ide saya ini. Jangankan untuk melaksanakan ide saya, ngundang saya aja takut. Maka saya heran kok berani HMI ini. Adinda dari Cianjur, akulturasi. Jadi saya masuk ke suku Akit, ke suku Talang Mama, ke suku Laut, di suku Laut itu seminggu saya masuk ke suku Akit, tidur di dalam. Di suku Talang Mama setiap 6 bulan sekali. Jadi saya tanyalah, bagaimanalah bunyi mantra-mantra kalian? Jadi saya catat itu mantra-mantranya itu, mantra-mantra. Tapi yang dikasihnya pelet pula, jampi-jampi. Tak mau pula terbuka. Install add-on Samsung Note kata dia. Nah, tapi di situ ada ujungnya adalah berkat la ilaha illallah. Jadi yang antum maksud tadi terjadi di Pulau Jawa, terjadi di Pulau Kalimantan, terjadi di Pulau Sumatera. Proses islamisasi yang belum selesai. Jadi dai masuk ke dalam hutan, dia hanya baru sampai menjelaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum sampai masuk fikih sholat. Akhirnya mereka di ujung-ujung mantranya itu berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirat akad nikahnya pun Islam, tapi mereka tak sholat. Jadi kalau ada kawan-kawan antum anak HMI yang tahu syahadat tapi tak sholat, itu termasuklah yang dai yang belum selesai tadi. Dia downloadnya belum sampai finish, baru 15%, kemudian paket habis. Itu dia. Jadi itu yang antum sebut tadi. Terus itu tanggung jawab siapa? Jangan kita salahkan ulama dulu, itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyempurnakan download mereka ini. Maka saya berharap ke depan program-program kami ini juga bersinergi dengan HMI insyaallah. Masuk kita ke dalam. Karena ini tak bisa sekedar kirim nanti, tapi jangan semua, beberapa tokoh-tokoh leadernya supaya bersinergi ke dalam. Lalu kemudian tentang masalah kita dengan Belanda dikatakan kalah. Ada 2 lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Satu yang dibuat oleh Belanda, dibuat di situ Pangeran Diponegoro dalam keadaan ketakutan, pucat pasi. Lalu kemudian seorang pelukis Indonesia, Raden Saleh, dia lihat, ini nggak benar. Maka dia buat lukisan versi dia. Nampak Pangeran Diponegoro dengan gagah berani, walaupun berhadapan dengan musuh. Dan itu yang benar. Sejarah akan ditulis oleh pemenang. Anehnya Indonesia melawan kita, kita yang menang, dan sejarah kita ditulis mengikut cerita Belanda. Siapa yang memperbaiki ini? Sejarawan-sejarawan dari HMI. Kalian harus luruskan. Lukisannya aja perlu diluruskan, apalagi sejarahnya. Kita tidak pernah kalah, kita menang. Bambu runcing bekal kita. Seorang ahli zikir tidak hanya sekedar berzikir di masjid, tapi dia berzikir menggetarkan jamaah. Maka Belanda melihat orang ini berbahaya. Dia adalah mursyid tarekat khalwatiyah. Khalwat artinya bersunyi-sunyi dengan Allah, merasa sunyi di tengah keramaian. Nampaknya ramai, tapi sunyi hanya karena berdua dengan Allah SWT. Nampaknya sunyi sendiri, tapi ramai karena berdua dengan Allah SWT. Maka disebut dengan tarekat khalwatiyah. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya crown, mahkota, mahkota tarekat khalwatiyah. Belanda melihat orang ini berbahaya, buang dia, dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon, apa yang dia lakukan? Dia menyebarkan Islam di Sri Lanka. Masuk Islamlah orang Sri Lanka. Akhirnya orang Inggris di Sri Lanka pun pusing melihat dia. Ini orang berbahaya di Ceylon, campakkan lagi. Belanda melihat dia berbahaya, buang. Ceylon melihat dia berbahaya, buang.
Akhirnya dicampakkanlah dia ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Cape Town apakah dia stres, depresi? Tidak. Di Cape Town dia membangun kampung Melayu, kampung Islam, dan kemudian Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan sebagai pahlawan Afrika Selatan. Jadi orang Indonesia tidak pernah kalah. Dia hanya kalah di mata sejarawan yang menulis menurut versi mereka. Dari senjatanya, dari kekuatannya. Apa kekuatan Syekh Yusuf itu? Kekuatannya ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah besar di dalam hatimu, maka dunia ini kecil di depan matamu. Kalau Allah besar dalam jiwamu, maka segala permasalahan dunia ini hampa, kecil materi ini, tak ada apa-apanya. Itulah yang mesti ditanamkan dalam. Tapi dia tidak sekedar orasi saja, karena kalau sekedar pelatihan nanti bisa aja jam tengah malam, besarkan Allah dalam hatimu, dunia kecil. Begitu datang duit sekoper, besar juga dunia ini. Menguji emas dengan api. Emas kalau kita mau tahu dia emas murni atau emas campuran, bakar dengan api. Ketika dibakar dengan api, memisah nanti mana emas mana perak. Menguji emas dengan api, menguji orang dengan uang, menguji orang dengan uang dan materi. Di saat materi itu datang, disitulah baru nampak mana yang sesungguhnya HMI asli dan mana HMI yang ijuk saja. Ijuk dengan rambut susah dibedakan bagi yang tak tahu mana rambut, mana ijuk, mana lalang, mana rumput asli. Karena sekarang memang semuanya penuh dengan kepalsuan. Saya kemarin diundang ke hotel acara pernikahan. Bunga-bunganya palsu. Semua bunga plastik. Semua bunganya plastik. Permintaan maafnya pun palsu. Yang minta maaf mempelai laki-laki kepada emak sama ayahnya. Tapi yang ngomong orang lain, oh ayah, dari kecil kau menyekolahkan. Oh antum tengok itu. Semuanya penuh dengan kepalsuan dan sandiwara. Tapi HMI tidak demikian. Ini dia kasih asli, buahnya asli. Dia tak mau yang plastik. Hah? Apple, mele, apple. Hah? Asli. Jangan lupa subscribe.